Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang pertama-tama, sebelumnya mari sama-sama kita panjatkan puja serta syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua. Sehingga dengan semua nikmat dari pemberian Tuhan, kita masih bisa beraktivitas hingga saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim Al-Fajri dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen. Dalam beberapa menit ke depan akan menjelaskan mengenai konsep manajemen logistik. Dalam beberapa menit ke depan akan menjelaskan mengenai konsep manajemen logistik. Nah, sebelum kita membicarakan tentang konsep manajemen logistik, alangkah baiknya kita terlebih dahulu tahu tentang dasar apa itu manajemen logistik, apa itu konsep manajemen logistik, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan konsep manajemen logistik. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja menuju ke pembahasan. Yang pertama, apa itu manajemen logistik? Nah, manajemen logistik itu meliputi manajemen proses logistik suatu perusahaan yang melibatkan aktivitas yang berkaitan dengan produksi atau pembelian barang serta penyimpanan dan distribusi barang. Jadi, manajemen logistik itu mudahnya dari awal produksi barang atau dari awal pembelian barang hingga penyimpanan sampai proses distribusi. Nah, itu yang akan dibahas tentang manajemen logistik. Kata kuncinya dari awal pertama produksi atau dari awal pertama kali beli, lalu disimpan untuk didistribusikan kembali. Nah, operasi tersebut ini tentu saja memerlukan perhatian khusus dari para manajer dan timnya, sehingga dapat menghemat biaya perusahaan asalkan dapat melaksanakannya dengan benar dan beroperasi sesuai dengan prinsip yang paling umum digunakan pada saat ini. Nah, berdasarkan prinsip tersebut, maka perlu dipastikan pengelolaan rantai logistik yang ramping, menghindari pemborosan, meningkatkan produktivitas, serta mempercepat pencapaian hasil yang diharapkan. Nah, itu sedikit banyaknya tentang apa itu manajemen logistik. Jadi diulang, apa itu manajemen logistik? Manajemen logistik itu suatu aktivitas yang meliputi yang berkaitan dengan produksi suatu barang atau pembelian suatu barang, penyimpanan suatu barang, sampai distribusi barang. Lalu yang selanjutnya, apa pentingnya mengelola proses logistik? Apa yang penting dari mengelola proses logistik? Nah, jika pengirim ingin mengoptimalkan operasi, mengurangi biaya, dan mengirimkan ke konsumen dengan cepat, maka perlu menyiapkan yang namanya proses. Nah, di dalam pengertian ini, manajemen proses logistik itu memungkinkan perencanaan inventaris, transportasi, dan penyimpanan untuk memastikan bahwa barang yang diperlukan itu dibeli, disimpan dalam waktu sesingkat mungkin untuk tiba untuk didistribusikan secepat mungkin. Nah, selain itu, dengan bantuan manajemen proses logistik yang baik, perusahaan dapat mengontrol semua informasi tentang impor dan ekspor produk mereka dan mengontrol pengeluaran mereka. Bahkan menekan biaya pengeluaran seminimal mungkin. Seperti yang disebutkan sebelumnya, manajemen itu dapat mengoptimalkan operasi, menyediakan layanan pengiriman cepat kepada konsumen. Nah, yang penting, yang pasti tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan loyalitas pelanggan atau loyalitas konsumen. Lalu selanjutnya, nah, untuk mengelola proses logistik, nah, sekarang kita bahas mengenai bagaimana caranya mengelola proses logistik. Nah, untuk mengelola proses logistik, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan perencanaan. Disusun terlebih dahulu perencanaan untuk apa? Agar apa? Agar perusahaan itu dapat selalu fokus pada proses. Dan proses utamanya yang memerlukan perhatian lebih. Oleh karena itu,
Menarik bahwa perencanaan logistik berlaku untuk arus barang masuk dari proses pengiriman bahan baku dan produk ke perusahaan, logistik internal, barang yang diproduksi dan disimpan, sampai dengan logistik eksternal, proses pengemasan dan transportasi untuk pengiriman ke konsumen sampai tepat waktu. Nah, untuk mengimplementasikan rencana logistik dalam 3 tahap ini, penting bagi pengirim untuk menyimpan semua informasi tentang proses kegagalan analisis yang telah dilakukan. Untuk apa tujuannya? Sehingga perusahaan mengetahui di mana kesalahan yang harus diperbaiki. Nah, selain itu, untuk pengelolaan seperti ini penting juga untuk bagi perusahaan untuk selalu mengikuti yang namanya perkembangan zaman. Mengecek apakah hasilnya memuaskan atau harus ada pembaharuan. Apakah sistem yang lama sudah jelek sehingga memerlukan sistem yang baru. Nah, dalam proses pengolahan logistik ini, banyak tantangan yang mungkin dihadapi untuk mencegah dan meningkatkan manajemen proses logistik. Penting bagi pengirim untuk memahami beberapa poin. Nah, ada beberapa poin yang penting di bawah ini. Yang pertama ada yang namanya penyimpanan. Yang kedua ada yang namanya penanganan kargo. Lalu yang ketiga ada yang namanya keamanan transportasi. Nah, salah satunya 3 poin ini itu adalah unsur yang penting. Yang pertama, penyimpanan. Penyimpanan atau pergudangan ini itu adalah salah satu masalah terbesar yang secara langsung mempengaruhi efisiensi manajemen proses logistik. Karena kenapa? Pada tahap ini, perhatian harus diberikan pada isu-isu terkait distribusi produk dan lokasinya. Oleh karena itu, barang harus ditangani dengan benar untuk menghindari kehilangan atau kerusakan selama penyimpanan atau saat ditemukan, yang harus dilakukan secepat mungkin. Harus dilakukan secepat mungkin. Nah, saat menyewa operator untuk mengangkut barang, proses penyimpanan juga harus diverifikasi. Perusahaan harus memperhatikan cara pihak ketiga ini memperlakukan produk. Untuk apa? Bahasa mudahnya, supaya kita tidak ditipu. Percaya bahwa mereka harus menjamin kualitas produk hingga sampai ke tujuan akhir. Nah, lalu yang selanjutnya yang kedua ada yang namanya penanganan kargo. Nah, hampir tidak ada pemeliharaan yang diperlukan pada tahap proses logistik manajemen ini. Untuk pengangkutan barang yang aman, sangat penting untuk menggunakan peralatan yang sesuai dan tim yang terlatih untuk pengangkutan. Penyalahgunaan alat kerja itu dapat menyebabkan keterlambatan pengembangan tugas dan bahkan bisa menyebabkan kerusakan barang. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir, itu ada yang namanya keamanan transportasi. Dalam proses pengolahan logistik, penting juga untuk memperhatikan masalah keselamatan transportasi. Ini adalah proses yang rumit, jadi untuk menghindari masalah, faktor eksternal dan internal juga harus dipertimbangkan. Situasi yang ideal adalah membuat daftar kelemahan utama yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kegiatan dan dampaknya terhadap keseluruhan proses. Memastikan integritas setiap orang yang terlibat. Dipastikan apakah orang yang terlibat dengan transportasi ini dapat dipercaya atau enggak, seperti pengemudi, kendaraan, produk, dan prosedur perusahaan. Ini adalah tujuan utama yang harus dipastikan keintegritasannya masing-masing. Lalu yang selanjutnya, apa sih keuntungan melakukan manajemen logistik? Setelah kita pahami apa itu manajemen logistik, lalu kita bertanya-tanya, apa keuntungan melakukan manajemen logistik? Nah, manajemen logistik yang baik yang pasti harus yang baik, yang ditata, disusun secara sistematis, dikerjakan secara sistematis. Nah, manajemen logistik yang baik itu dapat membawa banyak sekali keuntungan bagi perusahaan. Dan tujuan utamanya adalah meningkatkan produktivitas serta bisa mengurangi biaya. Nah, sekarang kita akan memeriksa beberapa keuntungan yang terlibat dalam pengelolaan ini. Apa saja itu? Yang salah satunya ada 3 yang saya sebutkan. Yang pertama, inovasi dalam proyek logistik. Nah, karena kenapa? Manajer akan terus memantau aktivitasnya.
kemungkinan terjadinya proses inovasi pasti akan lebih besar. Berkat apa? Berkat keterlibatan tujuan dan sasaran perusahaan serta cara untuk mencapai hasil. Namun, manajemen logistik cerdas dapat meningkatkan perumusan rencana tindakan dengan fokus pada operasi yang tidak valid dalam proses internal dan eksternal departemen. Sehingga apa? Sehingga dapat meningkatkan praktik karyawan dan pengetahuan dengan pelanggan mereka. Lalu yang selanjutnya ada yang namanya pengurangan biaya. Mengurangi biaya dan menjaga kualitas pengembangan proses logistik adalah tujuan semua manajer. Jika ditata dengan baik, logistik internal perusahaan akan menjadi departemen utama yang memiliki potensi ekonomi. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, rencana yang baik, sistem yang sistematis, itu yang pasti harus dibuat. Beberapa aspek yang harus dipertimbangkan saat menyimpan. Banyak perusahaan memilih untuk melakukan outsourcing layanan tertentu. Dalam hal ini, yang paling umum adalah menyewa jasa kurir untuk mengirimkan produk mereka. Yang terakhir, ketangkasan proses yang lebih besar. Melalui pemeriksaan berkelanjutan terhadap proses organisasi, metode dapat ditingkatkan untuk membuatnya lebih efektif. Oleh karena itu, hasil pekerjaan ini secara langsung mempengaruhi kualitas pelayanan dan produk. Namun, untuk pengelolaan logistik dengan praktik yang baik, boleh jadi percaya diri. Karena penyesuaian yang diharapkan bisa lebih mudah membuktikan penyimpangan dalam proses kerja. Oleh karena itu, kerugian yang menimbulkan risiko besar bagi organisasi pada akhirnya dapat diminimalisir. Nah, lalu manfaat manajemen logistik. Ada apa saja manfaat manajemen logistik? Ada beberapa yang saya kutip. Yang pertama, hasil yang lebih baik yang pasti. Karena semuanya dimanage, diatur, dikelola secara baik. Yang pasti tentunya juga hasilnya akan luar biasa bagi organisasi. Perlu diperhatikan bahwa manajer ini akan mengurangi pengeluaran dan pemborosan. Meminimalisir seminim mungkin yang namanya pengeluaran. Ini akan membuat manajer lebih terintegrasi dengan timnya, mengordinasikan pekerjaan berdasarkan informasi yang spesifik dan akurat. Tentu saja ini akan meningkatkan kualitas tingkat layanan. Anda akan lebih mengobrol penyimpanan dan distribusi produk. Anda akan memiliki sumber daya untuk mengembangkan rencana yang lebih efektif dan realistis. Dan Anda dapat meningkatkan komunikasi dan hubungan dengan pemasok, karyawan, dan tentu saja terutama pelanggan. Dan mereka tentu akan lebih puas dengan layanan yang diberikan. Oleh karena itu, manajemen logistik berperan besar dalam meningkatkan loyalitas pelanggan. Lalu yang selanjutnya, untuk pembahasan terakhir itu bagaimana cara mengoptimalkan layanan logistik. Penggunaan software yang membantu untuk mengontrol, mengintegrasikan, dan memberikan informasi tentang seluruh proses logistik perusahaan yang merupakan salah satu langkah utama yang harus diambil untuk mengoptimalkan pengelolaan perusahaan. Dalam hal ini, menarik untuk memilih yang lengkap, terintegrasi, dan dapat digunakan untuk semua area organisasi perusahaan. Ini karena integrasi informasi ini membuat manajemen perusahaan dan operator itu dapat bekerja lebih mudah. Selain itu, tentunya untuk memastikan efisiensi dan kelincahan yang lebih tinggi dalam prosesnya. Harap minimalkan kemungkinan kesalahan, meskipun pasti ada yang namanya kesalahan. Oleh karena itu, logistik saat ini merupakan strategi organisasi dan departemen yang tepat di garis depan persaingan. Tentu saja, penting juga untuk menyediakan layanan berkualitas kepada pelanggan. Dengan cara ini, untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan individu mereka. Nah, menghadapi situasi ini dalam persaingan pasar yang ketat, manajemen proses logistik tentu sangatlah penting. Karena tidak hanya membawa kesuksesan bagi perusahaan, tetapi juga membawa perbedaan pasar bagi perusahaan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, itu mutlak datangnya dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, dan salam kebajikan bagi kita semua.